Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini pukul berapa? Jam 5:05. Pukul 5:05. Kami berdua akan melakukan perjalanan. Doakan kami berdua selamat sampai tujuan dan kembali ke rumah dengan selamat juga. Oke. Oke, pokoknya saksiin terus ya. Di perjalanan kali ini, saya akan menuju Lombok bersama teman saya yang bernama Gopray. Kami memilih rute Pantura dan akan menyeberang melalui pelabuhan Tanjung Perak yang ada di Surabaya. Perjalanan dari Jakarta ke Surabaya sekitar 18 jam, tapi kami tidak akan berkendara seharian penuh. Mungkin 2 hari baru sampai di Surabaya. Jadi kalau Sunan Gunung Jati seberang jalan, kalau ini gurunya. Ini gurunya para wali. Ketika sampai di kota Cirebon, kami menyempatkan untuk berziarah ke makam Syekh Maulana Zatul Kafi. Syekh Maulana Zatul Kafi merupakan orang pertama yang menyebarkan agama Islam di Cirebon, yang juga merupakan guru dari salah satu wali Songo yaitu Sunan Gunung Jati, dan makamnya pun berdekatan. Setelah berkendara kurang lebih 8 jam, kami memutuskan untuk beristirahat di sebuah masjid yang ada di daerah Comal dan melanjutkan perjalanan besok sehabis subuh. Tapi sebelum tidur, kami isi perut dulu. Sehabis sholat subuh, kami pun langsung melanjutkan perjalanan menuju Surabaya. Perjalanan dari Comal ke Surabaya membutuhkan waktu sekitar 9 jam. Dan ketika sampai di Kendal, kami berhenti di sebuah warung makan untuk sarapan terlebih dahulu. Kita nyarap dulu sebelum lanjut perjalanan. Oke. Hari ini insya Allah sampai Surabaya. Sate kerang. Kita baru aja selesai makan sarapan pagi. Kita mau lanjut ke Surabaya. Surabaya. Kira-kira berhenti dulu nih mau Iyalah. sholat Jumat ya. Berhubung ini hari Jumat, kita mau Jumatan. Kira-kira di Demak lah. Tonton terus ya. Oke, siap. Ternyata kami melewati Demak dan memutuskan sholat Jumat di Masjid Menara Kudus. Masjid Menara Kudus dibangun sekitar tahun 1549 oleh salah satu wali Songo yaitu Sunan Kudus.
Masjid ini memiliki arsitektur yang unik dengan menggabungkan budaya Jawa, Hindu, dan juga Islam. Setelah sholat Jumat, di masjid ini mengadakan pengajian rutin untuk membahas kitab dan dibuka untuk umum. Namun waktunya hanya di Jumat pertama setiap awal bulan, sedangkan minggu selanjutnya hanya ada di pesantren untuk para santri. Sesampainya di Surabaya, kami menginap di kosan teman kami yang bernama Bang Kemon. Beliau sedang ditugaskan selama 3 bulan di Surabaya oleh perusahaannya. Keesokan paginya kami pergi ke Tugu Pahlawan, Surabaya. Tugu Pahlawan didirikan pada tanggal 10 November 1951 dan diresmikan pada tanggal 10 November 1952 oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno. Tujuan didirikannya Tugu Pahlawan adalah untuk mengenang sejarah perjuangan para pahlawan kemerdekaan bangsa Indonesia dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Ngomong dong. Mantap. Sehabis makan rawon, kami pergi mencari tiket untuk menyeberang ke Pelabuhan Lembar. Dan yang pertama kami tuju adalah Pelni, karena yang paling murah. Tapi sayang, keberangkatan selanjutnya baru ada seminggu lagi. Dan kami pun pergi ke DLU, tapi harganya cukup mahal mengingat budget kami yang terbatas. Kami juga sempat pergi ke pelabuhan langsung, tapi banyak sekali calo. Dan pada akhirnya kami pergi ke kantor resmi DLN. Kami memilih DLN karena lebih murah daripada DLU dan juga melalui calo. Kalau teman-teman mau kapal yang mewah, silahkan pilih DLU. Semua tergantung budget yang teman-teman punya ya. Baru saja kita beli tiket buat nyebrang ke Lembar. Untuk satu motor 2 orang itu sekitar 515.000 dan 2 kali makan ya. Biasa kan untuk teman-teman semua nih yang mau nyebrang ke Lembar atau pelabuhan manapun, jangan sekali-sekali pakai calo ya, karena terkadang mereka itu bakalan lepas tanggung jawab, kita bakalan ditinggalin gitu aja. Jadi lebih baik langsung ke resmi. Bisa beli juga di ini, Damai Lautan Nusantara. Mereka berdua adalah Maher dan Khairul yang akan menyeberang juga untuk mendaki Rinjani. Buat Bang Gopray sama Bang Iqbal, mudah-mudahan selamat sampai tujuan, pulangnya juga pun selamat. Amin. Semangat, pokoknya semangat, sehat selalu. Amin. Itu aja sih. Setelah membeli tiket, kami pergi ke makam Sunan Ampel dan ke jembatan Suramadu bersama Bang Kemon. Kami kira bisa meminggirkan motor di atas jembatan, ternyata tidak bisa. Akhirnya kami pun lanjut berkendara sampai ke Pulau Madura dan berhenti di sebuah warung makan untuk makan bebek Madura. Sampai Madura coy. Orang niatnya mau minggir jadi nyebrang ke Madura. Makan bebek
Langsung di Madura nih, anjir bebek Madura. Di Madura. Ini baru mantap. Makan bebek di Madura cuy. Walaupun di pinggir jalan, tapi bebeknya paling enak dari semua bebek yang pernah saya makan. Kami pun menghabiskan malam berkeliling di Surabaya sebelum menyeberang besok pagi. Ada Kayak rumah nenek. Hai guys, jualan guys, habis makan bebek dari Madura. Siapa? Dari Surabaya Lombok. Thin ice, walking on my own. Praying nights, should I let it go? You said that it would change, but you're going home, and I'm losing hope. Nobody thought it up. But you would never know that I'm still. Kami sampai di pelabuhan sekitar jam 7 pagi dan harus menunggu kurang lebih 3 jam untuk menunggu kapal berlabuh. Oke, sekarang saya lagi ada di Pelabuhan Tanjung Perak dan lagi nunggu PLN Batu Layar berlabuh, lalu turunin muatan dan akan langsung menuju Pelabuhan Lembar. Estimasi perjalanan sekitar 20 jam sampai 4 jam akan sampai di Lembar. Oke, kita tunggu aja nih bongkar muatan. Ketika di pelabuhan, saya menemui Maher dan Khairul. Ternyata mereka membawa 6 orang yang mereka ajak melalui media sosial, yang dimana saya nanti akan mendaki bersama mereka. Can't play this game, 'cause I'm still afraid the things you say, hiding numbers to my days. What if you doubt yourself? Things will never be the same. DLN Batu Layar menyediakan tempat tidur untuk kita beristirahat. Ada juga tempat bermain anak dan kafetaria. Sambil menunggu truk masuk kapal, kami ngopi dan ngobrol santai bareng teman-teman yang nanti akan mendaki Gunung Rinjani bersama. Jawa. Ngajarin Jawa nih. Ya ngomong pakai Jawa Iya, gitu ngajarin aja. kayak gitu kan cara. Jadi aku awal ke Jawa, ke pondok. Ya ampun. Mas, sehat-sehat Mas. Sekitar 6 jam di pelabuhan, akhirnya kapal pun mulai berangkat sekitar jam 1 siang. Dan setelah selesai mengobrol, kami masuk ke dalam untuk tidur siang. Untuk menghabiskan malam di kapal, kami bermain kartu dan yang kalah akan dicoret mukanya. Setelah selesai bermain kartu, kami semua pun tidur supaya nanti pagi bisa melihat sunrise. I'm cutting dice. Look at these eyes. They're not here to please you. There was a time you could. Ketika pagi tiba, kami mencoba menukar kupon makan untuk sarapan. Dan menunya adalah nasi goreng. Dikarenakan kapasitas tempat bersandar yang terbatas, kapal kami harus menunggu 3 jam untuk gantian berlabuh.
Kami pun baru turun dari kapal jam 3 sore. Don't need you to like me, don't need you to like me. You can say hello, but I don't need you to like me. Don't need you to like me, don't need you to like me. Saat berada di kapal, kami berkenalan dengan Bang Teddy dari Lombok, Rifki dari Bengkulu, dan Bang Andi bersama istrinya dari Bima. Mereka berempat akan menuju ke Teteh Batu, sedangkan kami akan langsung ke Sembalun. Dan di tengah perjalanan, Bang Teddy mengajak kami makan salah satu makanan khas Lombok, yaitu sate bulayak. Bulayak sebenarnya adalah sejenis lontong dari bahan beras yang dibungkus dengan daun enau atau daun aren, dan berbentuk seperti lontong, tapi agak lebih panjang. Yang membuat sate ini unik adalah bumbu kacangnya yang gurih dan pedas. Rasanya pun mirip kari. Untuk satu porsi harganya sebesar 20.000, sudah dapat 5 bulayak dan 16 tusuk sate. Kalian juga bisa memilih antara sate ayam, sate sapi, atau sate usus sapi. Pokoknya kalau kalian ke Lombok, cobain deh sate bulayak. Ini yang campur. Setelah makan, kami berpisah dengan mereka berempat, dan kami langsung menuju Sembalun. Tapi sebelum sampai ke base camp, kami membeli beberapa logistik sebelum mendaki. Dan setelah 6 jam perjalanan, akhirnya kami sampai di Resort Rinjani jam 9 malam. Kami menemui teman-teman saat di kapal di base camp Bang Momo. Sampai di sini dulu video kali ini, dan nantikan video pendakian kami. Rinjani! Berangkat pulang,